Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan segala kenikmatan kepada kita sekalian. Kita senantiasa bersyukur karena kita ingin tambahan. Kita tidak pernah merasa cukup dari karunia Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah untuk berbuat kebaikan, karena perbuatan baik itulah syukur kepada yang memberi kebaikan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Apakah ada salahnya orang yang berbuat baik? Apakah salah menjadi orang baik? Tentu saja tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada bagi orang yang berbuat kebaikan cara untuk menyalahkannya. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Maka jadilah orang yang senantiasa berbuat baik. Orang yang berbuat baik bahasa Arabnya itu ahsana yuhsinu ihsanan. Berbuat ihsan. Orangnya namanya muhsin. Ihsan itu tingkatan agama yang paling tinggi, yang harus menjadi target setiap kita. Jangan rela dengan yang rendah-rendah, karena itu adalah hina. Yang rendah itu hina, yang mulia adalah yang tinggi. Maka teruslah berusaha dan berupaya, teruslah bersemangat meningkatkan semangat kita dalam meraih tingkatan yang tinggi dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah ihsan. Ihsan, banyak sekali ayat maupun hadis yang menunjukkan akan wajibnya seorang memiliki tingkatan ihsan ini. Di antaranya Allah menyatakan, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan dan berbuat baik kepada kerabat dan melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar dan kedzaliman. Dan Allah menasihati kalian agar kalian mendapatkan pelajaran. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh Allah mengumpulkan segala kebaikan dan segala keburukan dalam satu ayat. Dalam kata ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan kepada keadilan dan ihsan, ini seluruh kebaikan masuk di dalamnya. Tidak ada satu ketaatan pun kecuali masuk ke dalamnya. Maka orang yang berbuat ihsan itu telah melakukan segala kebaikan. Segala kebaikan ada di dalam ihsan. Demikian juga dalam kata melarang dari fahsya, mungkar dan baghi. Itu melarang segala larangan. Jadi tidak ada satu larangan pun kecuali masuk di dalam tiga kategori ini. Satu ayat yang mencakup segala kebaikan dan segala keburukan. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, miftahu
rahmatillah, kunci rahmat Allah adalah berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan bahwa ihsan itu terbagi dua. Ada ihsan fi ibadatillahi wa ihsan li ibadillahi. Ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan terhadap hamba-hamba Allah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah inilah yang dikatakan tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu ketika seorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah itu ibadahnya dipenuhi dengan rasa cinta, dan itu makom yang paling tinggi. Bagaimana dia bersemangat luar biasa, kesungguhan yang luar biasa karena rasa cinta. Kalau rasa cinta berkurang maka semangat pun berkurang, maka nilai ihsan pun berkurang. Jadi orang yang paling tinggi agamanya adalah yang paling bersemangat dalam melaksanakan kebaikan penuh rasa cinta, seakan-akan melihat Allah. Dan Allah itu maha indah. Seandainya betul kita melihat Allah, kita tidak akan pernah berhenti untuk beribadah. Tapi seakan-akan kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini. Tapi di surga nanti insya Allah, bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah, diberi pahala berupa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tingkatan ini masih agak berat, maka dilatih dengan tingkatan yang di bawahnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah, memang tidak, maka sungguh Allah melihatmu. Ini namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan ini tingkatan khauf, takut. Orang ihsan diantaranya adalah orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, sehingga dia penuh kewaspadaan, penuh kehati-hatian, waro, takwa. Dia akan jauhi segala perkara yang bisa mendatangkan murka Allah azza wa jalla, karena dia takut kepada Allah azza wa jalla. Itulah orang ihsan. Maka Islam dan iman semuanya masuk dalam kategori ihsan ketika dibarengi dengan salah satu dari dua perkara ini. Melihat Allah seakan melihat Allah, atau merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ihsan dalam beribadah kepada Allah inilah yang akan mendukung segala ketaatan, segala kebaikan. Termasuk ihsan li'ibadillahi, berbuat ihsan terhadap hamba-hamba Allah. Jadi berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba Allah itu sangat berkaitan erat dengan ihsan kepada Allah azza wa jalla. Kalau orang hidupnya tidak ada ihsan kepada Allah, dia pasti akan berat untuk berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Bagaimana ihsan kepada hamba Allah? Sangat banyak. Diringkas oleh para ulama diantaranya dalam 4 kalimat. Yang pertama, badlul nada, memberikan kebaikan. Berbuat baik dengan segala kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan, baik dengan harta. Ini yang paling banyak orang pikirkan. Dikiranya kalau berbuat baik pada orang hanya dengan harta. Ibnul Qayyim menempatkan berbuat baik dengan harta ini pada tingkatan yang ke-8 atau 9. Sementara yang sebelumnya banyak sekali. Di antaranya ihsan dengan ilmu, ihsan dengan ide, pikiran, ihsan dengan badan, ihsan dengan kedudukan, ihsan dengan kelapangan, ihsan dengan kasih sayang, ihsan dengan tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk ihsan. Itu adalah semua bentuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi izhad fima indan nas, kamu zuhud terhadap apa yang dimiliki orang, yuhibbukan nas, kamu akan dicintai manusia. Itu ihsan paling minimal. Kalau kita nggak bisa berbuat baik pada orang, minimal jangan menginginkan milik orang. Nah itulah yang kedua berikutnya, kaful adha, tidak mengganggu. Orang muhsin adalah orang yang hidupnya tidak merugikan siapapun. Muslim, kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin aman, selamat dari lidah dan tangannya. Jadi lidahnya tidak pernah menyakiti orang lain, tangan ini mewakili seluruh anggota badan. Sikap perbuatannya tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain gerah, tidak membuat orang lain susah. Itulah orang yang berbuat ihsan. Jadi tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, wahamlul adha, menanggung derita. Seandainya disakiti oleh orang lain, dia tanggung, dia sabar, dia tegar, dia sabat, dia kokoh. Kenapa? Karena berharap pahala di balik itu semua. Karena ketika disakiti orang lain berarti terdolimi, dan orang yang terdolimi doanya tidak terhalang. Dakwatul madlum la turad, doanya orang yang terdolimi tidak ditolak. Maka itulah kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah azza wa jalla. Sering kita berdoa enggak terkabul juga. Maka kesempatan ketika momen didolimi orang lain, itulah yang terbaik ketika kita ingin berdoa. Mudah-mudahan gara-gara itu doa kita terkabul.
Banyak-banyak berdoa kebaikan. Jadi ihsan dengan menanggung derita dari orang lain, tidak membalas. Bahkan kalau bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ini tingkat ihsan yang paling tinggi kepada makhluk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Begitu perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang berbuat buruk, balas dengan yang lebih baik. Ini perintah Islam seperti itu. Alangkah indahnya Islam. Alangkah indahnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu sudah dibuktikan, dipraktekkan oleh Rasulullah dalam banyak kasus kehidupan beliau, sangat banyak. Seperti ketika Rasulullah dilempari batu sehingga berdarah, maka beliau hanya mengusap darah di kepalanya, di mukanya, kemudian berdoa, Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Itu ihsan. Membalas keburukan dengan doa. Ini orang yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang imannya memang tinggi. Ihsan di atas iman. Orang-orang yang bisa menanggung derita, bisa membalas penderitaan dengan kebaikan, membalas air tuba dengan air susu. Banyak orang yang memiliki slogan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ini slogan yang tidak benar. Ini slogan yang membuat orang rusak akhlaknya. Maka jadilah orang yang mengikuti ajaran Islam, tuntunan Islam. Islam menuntun kita untuk membalas keburukan dengan yang lebih baik. Kalau nggak bisa yang lebih baik, minimal setimpal, itu yang disebut adil. Makanya Allah memerintahkan pada keadilan dan ihsan. Kalau ihsan nggak mampu, adil minimal, balas yang setimpal. Itu bagi orang yang masih rendah imannya. Maka orang yang tinggi imannya, dia bisa meraih yang paling tinggi dalam amalannya. Kemudian yang keempat adalah tolaqatul wajh, wajah yang ceria, yang senantiasa tersenyum, yang kalau dilihat orang itu pasti suka. Seperti misalnya ciri-ciri wanita solehah, alladzi sarratka idza nadhara ilaiha, nadharta ilaiha, yang membuat kamu senang ketika kamu melihat kepadanya, karena dia tersenyum. Ini akhlak mulia. Jadi kalau seorang wanita dilihat oleh suaminya, suami yang lihatnya enggak suka, ini bukan wanita solehah, karena tidak tersenyum. Dan orang yang tersenyum pasti indah dilihat. Itulah akhlak mulia. Sebenarnya menebar senyum kepada semua orang itu bagian dari badlun nada, mengerahkan kebaikan. Tapi disendirikan di sini karena sangat pentingnya dan sangat mudahnya. Sangat mudah sebenarnya tersenyum, itu bagian dari kegiatan kita sehari-hari, setiap waktu bisa kita lakukan dan tanpa mengenal habis. Orang tersenyum gak akan pernah kehabisan bibir. Kalau orang sedekah bisa kehabisan uang, tapi senyum tidak. Maka teruslah berbuat ihsan, ini 4 kelompok diantaranya. Kemudian kalau dirinci lagi, ihsan, bidang-bidang ihsan, diantaranya adalah ihsan kepada Allah tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ihsan kepada orang tua. Jadi tidak sedikit orang yang sudah ngaji, tapi bersikap masih tidak baik kepada orang tuanya. Dengan alasan orang tua saya nggak ngaji. Cuma orang tua nggak ngaji, kemudian meninggalkan ihsan, ini adalah salah besar. Ini kesalahan akhlak, kesalahan mental. Berarti ngajinya kurang dalam, kurang maksimal ngajinya. Sementara dulu para salaf, orang tuanya banyak yang kafir, tapi Islam memerintahkan mereka untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah pergauli keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Padahal keduanya orang yang musyrik, orang yang kafir. Bagaimana pula dengan orang tua yang masih muslim? Wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ihsan kepada saudara, pada kerabat, wa ita idil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Kenapa kerabat sangat ditekankan? Karena itulah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau dengan yang terdekat saja kita tidak baik, lalu baik kepada siapa lagi? Dan seandainya baik kepada yang lain pun tidak berguna. Perbuatan baik diawali dari orang-orang yang terdekat. Khairukum li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Jadi sebelum pada tetangganya, kepada temannya, keluarganya dulu. Itu tanda kebaikan, standar kebaikan. Berbuat baik kepada kerabat. Kemudian ihsan kepada yatama, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Berbuat baik kepada ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan, terutama penuntut ilmu, yang mereka hanya menuntut ilmu, tidak menuntut harta, sehingga mereka miskin. Bisa jadi kelaparan beberapa hari tidak makan. Maka ihsan kepada mereka ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Sebagaimana ahlu sufa. Dulu ahlu sufa, orang-orang yang hidup di emperan atau di teras Masjid Nabawi, mereka orang-orang miskin, tapi mereka menuntut ilmu seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga hidupnya mengandalkan sedekah dari
orang-orang yang memiliki kelapangan harta. Inilah ihsan kepada Ibnu Sabil. Kemudian ihsan kepada tetangga, ihsan kepada kawan, kepada siapapun, kepada seluruh manusia, siapapun yang kita temui, sampai ihsan kepada orang kafir sekalipun. Islam sangat menganjurkan itu. Bahkan Islam menganjurkan untuk ihsan kepada hewan. Jangan salah, ketika orang punya hobi melihara hewan tertentu, jangan dibatasi sekedar hobi, jangan sekedar suka, tapi niatkan ini dalam rangka menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang kadang melemparkan sisa makanan, jangan sekedar melemparkan, membuang makanan, tapi niatkan ini untuk memberi makan burung-burung makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka itu menjadi ihsan, itu menjadi kebaikan. Jadi ihsan juga sangat erat kaitannya dengan niat kita. Bagaimana kita bisa memanage niat kita agar setiap apa yang kita lakukan menjadi ihsan, menjadi kebaikan. Kemudian ihsan berikutnya adalah ihsan dalam kata-kata. Pilihan kata itu banyak. Kita mau berbicara dengan cara apapun, tingkatannya sangat banyak. Kenapa tidak memilih yang paling baik? Kenapa kalau berbicara dengan suami tidak baik? Kenapa berbicara dengan istri tidak baik? Berbicara dengan kawan tidak baik? Kenapa? Ini perlu ditanyakan. Berarti ada masalah di dalam hatinya. Kalau orang tidak ada masalah, pasti akan memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang membuat orang itu senang. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Ahabul a'mali ilallah," amal yang paling Allah cintai, sururun tudkhilu ala muslim, rasa senang yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Di antara rasa senang, kata-kata yang baik. Sekedar kata-kata, kita tidak berkurang, lidah kita tidak berkurang dengan berkata, tapi bisa panen pahala yang besar. Kalau sedekah bisa mengurangi harta, tapi berkata tidak mengurangi lisan kita atau lidah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu laghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamu ala ibadihi alladziina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Ada seorang penyair, Abul Fath Al-Busti, mengatakan dalam syairnya, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu. Tambahan bagi seseorang dalam dunianya adalah kekurangan. Ini luar biasa kalau kita cermati nasihat ini. Apapun yang bertambah dari dunia itu akan mengurangi akhirat kita. Orang yang kaya raya dunianya itu bisa mengurangi jatahnya di akhirat. Makanya para salaf mereka lebih memilih untuk royal, untuk foya-foya dalam berdema, dalam bersedekah. Sampai Abu Bakar menghabiskan seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, dan begitu para sahabat yang lainnya. Karena mereka tahu bahwa apapun yang ada tambahan dari dunia itu kekurangan di akhirat. Kedudukan juga begitu, popularitas juga demikian. Orang yang hebat bukan orang yang paling populer, tapi orang yang bisa menjaga hatinya untuk tidak mencari popularitas. Itu justru orang yang sedikit dunianya tapi mendapat banyak di akhirat. Waribhuhu ghairu mahdil khairi husranu. Keuntungannya selain yang murni kebaikan adalah kerugian. Untung duit misalnya, dan duit itu bukan murni kebaikan, maka itu hakikatnya kerugian. Apa itu keuntungan yang murni kebaikan? Keuntungan yang murni kebaikan adalah pahala. Jadi kalau kita mendapatkan pahala, itulah keuntungan yang hakiki. Kalau cuma mendapatkan dunia, dan dunia, itu belum tentu kebaikan. Kecuali kalau dijadikan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan menjadi keuntungan yang hakiki. Asin ilan nasi tastaqbid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, maka kamu akan memperbudak hati mereka. Jadi orang yang paling baik akan paling ditaati oleh orang lain. Pimpinan yang baik pasti akan dituruti oleh bawahan. Suami yang baik akan ditaati oleh istri, dan begitu seterusnya. Berbuat baiklah, kamu akan memperbudak hati manusia. Kemudian fatalama istabada al-insana ihsanu. Berapa banyak kebaikan itu telah memperbudak manusia. Manjada bil mali malan nasu qatibatan ilaihi. Siapa yang berderma dengan hartanya, maka manusia pun akan condong kepadanya semuanya. Manusia akan dekat dengannya, manusia akan mencintainya. Ini orang yang dermawan pasti. Wal malu lil insani fattanu. Sementara harta yang kita tumpuk-tumpuk hakikatnya adalah fitnah. Daripada harta kita kumpulkan saja, lebih baik kita bagi-bagi. Itulah orang yang cerdas. Asin idza kana imkanun wa maqdiratun. Berbuat baiklah selama masih ada kemungkinan dan ada kemampuan.
Falan yaduma 'alal insani imkanu, karena kemampuan itu tidak akan kekal pada manusia. Mumpung kaya, sedekahlah. Mumpung sehat, sebelum datang sakit. Mumpung ada waktu, sebelum sempit. Mumpung masih hidup, sebelum mati. Itulah nasihat Rasulullah SAW agar kita pandai-pandai menghargai hidup kita. Hidup ini sangat mahal. Kalau kita tidak berbuat ihsan, hanya berbuah kerugian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.